Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hazlam Roy Mahendra dengan nomor induk mahasiswa 8111420265, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Bapak Ridwan SHLLM pada hari Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat, izinkanlah saya memaparkan video materi rencana pembelajaran semester tentang subjek hukum internasional atau the subject of international law. Sebelum kita mengulik lebih dalam tentang subjek hukum internasional, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dari hukum internasional. Hukum internasional itu sendiri dikenal dengan Law of Nations, yaitu hukum bangsa-bangsa, dan hukum antar negara, yaitu interlaw state. Hukum internasional tidak hanya mengatur tentang negara saja, melainkan ikut berkembang mengikuti zaman yang sedang berlangsung pada saat ini. O'Brien mengemukakan suatu statement bahwa sistem dari hukum internasional berkaitan dengan hubungan antar negara. Kemudian dapat kita pahami maksud dari O'Brien bahwa nyatanya memang negaralah subjek yang paling utama. Adapun subjek-subjek lain bisa dikatakan sebagai subjek derivatif atau turunan dari negara. Negaralah yang menghendaki pengakuan sebagai subjek hukum internasional. Namun, ada kalanya konstitusi federal memungkinkan negara bagian menjadi subjek hukum internasional seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Materi subjek hukum internasional menimbulkan pertanyaan atau concern bagi kita sebagai pelajar studi hukum internasional. Apa sih definisi dari subjek hukum internasional? Subjek hukum internasional adalah setiap pemilik, pemegang, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Dalam hal ini, negara atau states. According to International Court of Justice (ICJ) on 1949, subject of international law is an entity capable of possessing international rights and duties and having the capacity to maintain its right by bringing international claims. Yang artinya, subjek hukum internasional adalah suatu entitas yang mampu memiliki hak dan kewajiban internasional serta memiliki kapasitas untuk mempertahankan haknya dengan mengajukan tuntutan internasional. Dalam menjadi subjek hukum internasional, suatu entitas harus memiliki personalitas hukum atau yang disebut dengan legal personality. Untuk dapat dikatakan telah mencapai suatu kecakapan personalitas hukum, maka entitas tersebut harus memiliki beberapa kecakapan tertentu. Kecakapan karakteristik dari hukum internasional itu sendiri atau characteristic of international personality diantaranya adalah: 1. Kapasitas untuk membuat klaim sehubungan dengan pelanggaran hukum internasional, atau istilah dalam bahasa Inggrisnya capacity to make claims in respect of breaches of international law. Lalu yang kedua adalah kapasitas untuk membuat perjanjian dan kesepakatan yang berlaku pada rencana internasional, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut dengan capacity to make treaties and agreements valid on international plan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu memiliki kekebalan atau imunitas dari pengaruh atau penerapan yurisdiksi nasional suatu negara. Atau dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan the enjoyment of immunities and privileges from national jurisdictions. Hal ini juga dikenal sebagai indicate of international personality. Pada kenyataannya, hanya negara dan beberapa organisasi internasional seperti United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah memiliki seluruh kapasitas ini secara maksimal. Kemudian timbul pertanyaan untuk kita semua, khususnya pelajar hukum internasional, apakah negara merupakan satu-satunya subjek dari hukum internasional? Ternyata jawabannya tidak. Karena pada abad ke-19, negara memang hanyalah satu-satunya subjek dari hukum internasional. Namun, sekarang sudah tidak begitu, karena sudah terdapat 10 subjek dari hukum internasional yang sudah diakui. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu states atau negara. Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti klasik.
Klasik itu bisa diartikan tua, yang paling tua usianya, dan yang paling utama, the most important one, karena dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional dalam segala kehidupan masyarakat internasional itu sendiri. Lalu yang kedua ada organisasi internasional atau international organizations. Organisasi internasional berdiri pada hakikatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen dalam rangka mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga ada ICRC atau International Committee of the Red Cross, yaitu Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross ICRC ini berpusat di Jenewa. Palang Merah Internasional merupakan subjek hukum internasional terbatas dan mempunyai posisi unik dalam sejarah subjek hukum internasional. Untuk memperpanjang durasi dari video hukum internasional yang berdurasi sekitar 45 menit, mungkin saya akan mengulur waktu dengan menjabarkan sedikit lebih detail tentang hukum internasional. Pada dasarnya yang dimaksud dengan hukum internasional dalam pembahasan materi kali ini itu adalah hukum internasional publik. Karena dalam penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batasan negara yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda. Hal ini diungkapkan oleh Kusuma Atmaja pada tahun 1999. Pada awalnya, beberapa sarjana mengemukakan pendapat mereka mengenai definisi dari hukum internasional. Antara lain yang dikemukakan oleh Grotius dalam bukunya De Jure Belli et Pacis, Perihal Perang dan Damai. Menurutnya, hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya. Sedangkan menurut Akehurst, hukum internasional adalah sistem hukum yang dibentuk dari hubungan antar negara-negara. Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu, termasuk Gregorius atau Akehurst, terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek hukum lainnya. Salah satu definisi yang lebih lengkap yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai hukum internasional adalah definisi yang dibuat oleh Charles Cheney Hyde. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara lain. Dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan antara mereka satu dengan yang lainnya. Serta mencakup yang itu satu, organisasi internasional atau internal organizations, yaitu hubungan antara organisasi internasional dengan yang lainnya. Hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara, dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu. Lalu yang kedua ada peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subjek-subjek hukum bukan negara atau non-state entities, sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subjek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional. Sejalan dengan definisi yang dikeluarkan oleh Hyde, Mukhtar Kusuma Atmaja mengertikan hukum internasional sebagai salah satu atau keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Berdasarkan pada definisi-definisi di atas, secara sepintas sudah diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional, yang di dalamnya tergandung unsur subjek atau pelaku, hubungan-hubungan hukum antar subjek dan pelaku, serta hal-hal atau objek yang tercakup dalam pengaturannya,
serta prinsip-prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya. Sedangkan mengenai subjek hukumnya, tampak bahwa negara tidak lagi menjadi satu-satunya subjek hukum internasional. Bahkan sekarang sudah diakui sebanyak 10 subjek hukum internasional yang terdapat yang disahkan secara resmi, sebagaimana pernah jadi pandangan yang berlaku pada kalangan para sarjana pada umumnya. Negara hanyalah satu-satunya subjek hukum dari subjek hukum internasional. Untuk mengkaji lebih jauh mengenai subjek-subjek hukum internasional selain negara, berikut ini akan saya paparkan secara lebih detail tentang hukum internasional yang dirangkum dari beberapa sumber. Banyak berbagai ahli memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan subjek hukum internasional. Sebelum kita berangkat ke definisi subjek hukum internasional, saya akan memaparkan definisi subjek hukum internasional secara umum. Secara umum, subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi, pengertian subjek hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional dewasa ini ternyata tidak terbatas pada negara saja, tetapi juga meliputi subjek hukum internasional lainnya. Hal ini dikarenakan dewasa ini seiring dengan tingkat kemajuan negara di bidang teknologi, telekomunikasi, dan transportasi, kebutuhan manusia semakin meningkat cepat sehingga menimbulkan interaksi yang semakin kompleks. Munculnya organisasi-organisasi internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral dengan berbagai kepentingan dan latar belakang yang mendasari mereka, pada akhirnya mereka mampu untuk dianggap sebagai salah satu subjek hukum internasional. Begitu juga dengan keberadaan individu. Sebelumnya keberadaan individu tidak diakui sebagai subjek hukum internasional, namun sekarang sudah diakui seiring dengan diakuinya kelompok individu belligerent yang pada akhirnya individu dianggap sebagai salah satu subjek hukum internasional. Mohon maaf, minum. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa subjek hukum internasional adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dari semua ketentuan, baik yang bersifat formal ataupun non-formal dari perjanjian internasional maupun dari kebiasaan internasional. Hal ini dirangkum oleh Istanto pada tahun 2001. Subjek hukum internasional dapat diartikan sebagai negara atau suatu kesatuan-kesatuan bukan negara yang dalam keadaan tertentu memiliki kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Kemampuan ini menjadi pendukung hak dan kewajiban legal capacity mereka sendiri, antara lain meliputi 1. Kemampuan untuk mengajukan klaim-klaim, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu disebut how to make claims. Dan lalu yang kedua ada kemampuan untuk mengadakan dan membuat perjanjian-perjanjian, atau dalam bahasa Inggrisnya itu diistilahkan dengan how to make agreements. Lalu yang ketiga ada kemampuan untuk mempertahankan hak miliknya serta memiliki kekebalan-kekebalan. Dalam istilah bahasa Inggris itu bisa diartikan sebagai to enjoy of privilege and immunities. Beberapa kemampuan-kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban bagi subjek hukum internasional dapat ditinjau dari 2 aspek, yaitu 1. Dasar hukum berdirinya, Lalu yang kedua ada advisory opinion. Advisory opinion itu berdasarkan keputusan atau pendapat. Lalu kita meninjau dari 2 aspek di atas. Dengan 2 aspek tersebut kita dapat meninjau bahwa legal capacity dari subjek hukum internasional bentuknya itu modern, di mana subjek hukum internasional tidak hanya terbatas pada negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional, atau itu bisa dikatakan sebagai suatu pandangan klasik. Maka subjek hukum internasional tidak dianggap hanya sebatas negara saja. Maka kiranya perlu dikemukakan beberapa subjek hukum internasional yang merupakan kesatuan-kesatuan bukan negara, khususnya mengenai legal capacity-nya. Lalu penjelasan detail mengenai macam dari subjek hukum internasional berangkat dari definisi subjek hukum internasional yang telah diuraikan di atas.
kita dapat mengetahui bahwa yang dapat menjadi subjek hukum internasional itu meliputi satu, yaitu states atau negara yang berdaulat. Lalu dua, gabungan dari negara-negara. Lalu tiga, tahta suci Vatikan. Lalu empat, organisasi internasional, baik yang bilateral, regional maupun multilateral. Lalu yang lima, Palang Merah Internasional atau International Committee of Red Cross (ICRC). Lalu yang keenam, individu yang mempunyai kriteria tertentu. Lalu yang kelompok 7, kelompok pemberontak belligerent atau pihak yang bersengketa. Lalu 8, penjahat perang atau genocide. Penjelasan detail mengenai negara yang berdaulat. Negara merupakan subjek hukum terpenting dibandingkan subjek hukum internasional lainnya. Banyak sarjana yang memberikan definisi terhadap negara. Antara lain, Chris Humphrey Wadlock yang memberi pengertian negara sebagai suatu lembaga atau institution, yaitu suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Sedangkan Van Wyk mendefinisikan negara sebagai suatu masyarakat politik yang diorganisasikan secara tetap, menduduki suatu daerah tertentu, dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut, bebas dari negara lain, sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi. Iwayan Partiana menjelaskan negara adalah subjek hukum internasional yang memiliki kemampuan penuh atau full capacity untuk mengadakan atau duduk sebagai pihak dalam suatu perjanjian internasional. Permisi minum. Menurut Henry Chris Black, negara adalah sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum atau binding by law, yang melalui pemerintahannya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat, serta harta bendanya dalam wilayah perbatasannya. Mampu menyatakan perang dan damai, serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya. Dari sekian banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, ada satu patokan standar atau satu unsur tradisional dari suatu entitas untuk disebut sebagai negara, seperti yang tercantum dalam pasal 1 Konvensi Montevideo atau Pan American, The Convention on Rights and Duties of States of 1933. The state is a person of international law should pass the following qualifications. 1. Permanent population, defined territory, legal government, and capacity to enter into international relations with other states. Hal itu dapat diterjemahkan negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat atau unsur-unsur konstitutif sebagai berikut. Poin pertama yaitu penduduk yang tetap. Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua jenis kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan, yang hidup dalam suatu masyarakat yang terikat. Dalam suatu negara, melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara. Suatu pulau atau suatu wilayah tanpa penduduk tidak mungkin dapat menjadi suatu negara. Dalam unsur kependudukan ini harus ada kediaman secara tetap. Penduduk yang tidak mendiami suatu wilayah secara tetap dan selalu berkelana atau hidup nomaden tidak dapat dinamakan penduduk sebagai unsur konstitutif pembentukan negara. Sebagaimana telah disinggung di atas, yang mengikat seseorang dengan negaranya ialah kewarganegaraan yang ditetapkan oleh masing-masing hukum nasional. Pada umumnya, ada 3 cara penetapan kewarganegaraan sesuai hukum nasional, yaitu ius sanguinis. Ini adalah cara penetapan kewarganegaraan melalui keturunan. Menurut cara ini, kewarganegaraan anak ditentukan oleh kewarganegaraan orang tua mereka. Jadi dalam case ius sanguinis ini, semisal Anda merupakan anak dari bapak yang merupakan orang Indonesia dan ibu yang juga berdarah Indonesia, maka secara ius sanguinis kewarganegaraan Anda adalah kewarganegaraan dari
orang tua Anda. Lalu jus soli, menurut sistem ini kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya dan bukan kewarganegaraan orang tuanya. Nah, dalam case jus soli ini, apabila Anda dilahirkan di Filipina, maka Anda diakui sebagai sebagai orang yang berkewarganegaraan Filipina. Meskipun Anda merupakan anak dari bapak yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan ibu yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, namun apabila Anda lahir di Filipina, maka secara jus soli Anda adalah orang Filipina, orang yang berkewarganegaraan Filipina. Lalu yang terakhir ada naturalisasi. Naturalisasi yaitu kemungkinan bagi suatu warga negara asing untuk memperoleh kewarganegaraan setempat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti setelah mendiami negara tersebut dalam waktu yang cukup lama ataupun melalui perkawinan. Biasanya proses naturalisasi di Indonesia populer dan marak dilakukan pada bidang olahraga, di mana beberapa tim nasional Indonesia di cabang olahraga basket misalnya atau cabang olahraga sepak bola itu sangat populer sekali sangat populer sekali penetapan kewarganegaraan mereka melalui jalur naturalisasi. Lalu poin B yaitu wilayah yang tertentu. Adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara. Tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah tempat bermukimnya penduduk negara tersebut. Hukum internasional tidak menentukan syarat seberapa harus luasnya suatu wilayah untuk dianggap sebagai unsur konstitutif suatu negara. Demikian juga wilayah suatu negara tidak selalu harus merupakan satu kesatuan dan dapat terdiri dari bagian-bagian yang berada di kawasan berbeda. Kejadian ini sering terjadi pada negara-negara yang mempunyai wilayah-wilayah seberang lautan. Lalu unsur ketiga yaitu pemerintahan. Negara memerlukan sejumlah organ untuk mewakili dan menyalurkan kehendaknya. Bagi hukum internasional, suatu wilayah yang tidak memiliki pemerintahan dianggap bukan negara dalam arti kata yang sebenarnya. Pemerintah adalah badan eksekutif dalam negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan rakyat kepadanya. Pemerintah adalah syarat utama dan terpenting untuk eksistensi suatu negara. Tatanan organisasi dalam suatu negara diperlukan yang nantinya akan mengatur dan menjaga eksistensi negara tersebut. Maka pemerintahan mutlak harus ada di dalam suatu negara. Mutlak dan wajib. Pemerintahan yang harus ada dalam suatu negara adalah pemerintahan yang stabil. Pemerintah menurut hukum nasional negaranya, dan pemerintah tersebut haruslah terorganisir dengan sangat baik atau well-organized government. Kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain adalah poin keempat. Menurut hukum internasional dan hubungan internasional, kecakapan negara dalam melakukan hubungan internasional adalah suatu keharusan bagi suatu negara untuk memperoleh keanggotaan masyarakat internasional dan subjek hukum internasional. Hal inilah yang membedakan negara berdaulat dengan negara-negara bagian atau negara protektorat yang hanya mampu mengurus masalah dalam negerinya tetapi tidak dapat melakukan hubungan-hubungan internasional dan tidak diakui oleh negara lain sebagai subjek hukum internasional yang sepenuhnya mandiri. Negara bukan pula harus identik dengan suatu ras, rumpun, atau bangsa tertentu. Meski identitas demikian mungkin juga ada. Hans Kelsen mengemukakan bahwa negara hanyalah pemikiran teknis yang menyatakan bahwa sekumpulan aturan-aturan hukum tertentu yang berdiam di wilayah teritorial tertentu. Negara sebagai subjek hukum internasional merupakan pengemban hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional, baik ditinjau secara faktual maupun secara historis. Dan hukum internasional itu sendiri adalah sebagian besar terdiri atas hubungan hukum antara negara dengan negara. Sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki 3 aspek utama, yaitu aspek ekstern kedaulatan. Pengertiannya adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, atau pengawasan dari negara lain.
Aspek intern kedaulatan adalah hak atau wewenang eksklusif suatu negara dalam menentukan lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut, dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi. Aspek teritorial berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut. Upaya masyarakat internasional mempersoalkan hak-hak dan kewajiban negara telah dimulai sejak abad ke-17 dengan landasan teori kontrak sosial. Kemudian pada tahun 1916, American Institute of International Law AIIL mengadakan seminar dan menghasilkan Declaration of the Rights and Duties of Nations yang disusul dengan sebuah kajian yang berjudul Fundamental Rights and Duties of American Republics, dan sampai diselesaikannya Konvensi Montevideo pada tahun 1933. Hasil Konvensi Montevideo 1933 kemudian menjadi rancangan deklarasi tentang hak dan kewajiban negara-negara yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional atau International Law Committee Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1949. Namun komisi tersebut tidak pernah menghasilkan urutan yang memuaskan negara-negara. Pada intinya, pernyataan bahwa negara adalah subjek hukum internasional yang utama adalah hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, sehingga yang harus diurus oleh hukum internasional terutama adalah negara. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang utama, di mana negara yang paling berperan menciptakannya, sehingga secara tidak langsung negara adalah subjek hukum internasional yang utama. Deklarasi prinsip-prinsip mengenai hak-hak dan kewajiban negara yang terkandung dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut. Hak-hak negara terdiri atas hak atas kemerdekaan, pasal 1. Lalu hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang, dan benda yang berada di dalam wilayahnya, pasal 2. Lalu hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara lain, yaitu pasal 5. Dan hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif, yaitu pada pasal 12. Sedangkan kewajiban-kewajiban negara terdapat pada pasal 3 yang berisi tentang kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain. Dalam hal ini negara tidak boleh campur atas urusan atau masalah yang terjadi pada negara lain. Lalu terdapat kewajiban pada pasal keempat, yaitu kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain. Jadi apabila di suatu negara terdapat pergolakan sipil atau perlawanan, maka negara lain tidak memiliki hak untuk menggerakkan pergolakan sipil tersebut, mempengaruhi pergolakan sipil tersebut secara langsung. Lalu kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang ada di dalam wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, yaitu terdapat pada pasal 6. Dan kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, itu pada pasal 7. Dan pada pasal 8 itu berbunyi tentang kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Pasal 9 berbunyi kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata. Lalu pada pasal 12 itu ada kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh dengan cara-cara kekerasan. Lalu pasal 13 ada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikat baik. Lalu pada pasal 14, itu pasal terakhir, kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara lain sesuai dengan hukum internasional. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban negara itu sangat banyak. Hak-hak dasar yang paling sering ditekankan adalah kemerdekaan dan persamaan kedudukan negara satu sama lain, dan yurisdiksi teritorial, serta hak untuk membela diri dan menyelamatkan diri. Kewajiban dasar yang paling dipertahankan adalah kewajiban untuk tidak menggunakan perang sebagai alat untuk melaksanakan kewajiban yang digariskan dalam perjanjian, dan kewajiban untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan negara lain. Lalu kita beralih ke judul gabungan negara-negara. Terdapat beberapa macam bentuk gabungan negara-negara, antara lain yaitu A. Negara federal.
Negara federal adalah gabungan sejumlah negara yang dinamakan negara-negara bagian yang diatur oleh suatu undang-undang dasar yang membagi wewenang antara pemerintah federal dan negara-negara bagiannya. Perlu kita ketahui bahwa negara-negara bagian ini tidak selalu mempunyai nama yang sama. Di Kanada, negara bagian bernama provinsi, seperti juga halnya dengan Afrika Selatan dan Argentina. Sementara di Swiss, namanya canton atau länder. Sementara di Amerika Serikat, Brazil, Meksiko, dan Australia namanya adalah negara bagian. Walaupun negara-negara bagian mempunyai konstitusi dan pemerintahannya masing-masing, negara federal inilah yang merupakan subjek hukum internasional dan mempunyai wewenang untuk melakukan kegiatan ke luar negeri. Wewenang luar negeri yang dimiliki oleh negara federal bukan ditentukan oleh hukum internasional, tetapi oleh konstitusi negara federal itu sendiri. Dalam setiap rezim federal, undang-undang dasar biasanya memberikan kepada pemerintahan federal wewenang mengenai pelaksanaan hubungan luar negeri, pertahanan nasional, pengaturan perdagangan dengan negara-negara lain, antara lain berbagai negara bagian, percetakan uang, dan lain-lain. Lalu gabungan negara-negara merdeka. Gabungan negara-negara merdeka mempunyai dua macam bentuk, yaitu unireal dan unipersonal. Unireal, yang dimaksud unireal adalah penggabungan dua negara atau lebih melalui suatu perjanjian internasional dan berada di bawah kepala negara yang sama dan melakukan kegiatan internasional sebagai satu kesatuan. Yang menjadi subjek hukum internasional adalah uni itu sendiri, sedangkan masing-masing negara anggotanya hanya mempunyai kedaulatan intern saja. Sesuai perjanjian atau konstitusi yang menggabungkan kedua negara, mereka tidak boleh berperang satu sama lain atau secara terpisah melakukan perang dengan negara lain. Perjanjian-perjanjian internasional dibuat oleh uni atas nama masing-masing negara anggota karena negara-negara tersebut tidak lagi mempunyai status personalitas internasional. Unipersonal. Unipersonal terbentuk bila dua negara berdaulat menggabungkan diri karena mempunyai raja yang sama. Dalam unipersonal, masing-masing negara tetap merupakan raja yang sama. Dalam unipersonal juga, masing-masing negara tetap merupakan subjek hukum internasional. Contoh-contoh dalam sejarah adalah uni antara Belanda dan Luxembourg dari tahun 1815 hingga 1890, antara Belgia dan negara merdeka Kongo dari tahun 1855 hingga tahun 1908. Lalu poin C, yaitu negara konfederasi. Ini adalah poin terakhir dari penjelasan mengenai negara. Konfederasi merupakan gabungan dari jumlah negara melalui suatu perjanjian internasional yang memberikan wewenang tertentu kepada konfederasi. Dalam bentuk gabungan ini, negara-negara anggota konfederasi masing-masingnya tetap merupakan negara-negara yang berdaulat dari subjek internasional. Subjek hukum internasional. Bentuk konfederasi hanya ada di abad 19. Walaupun Swiss secara resmi menemakan dirinya negara konfederasi, tetapi semenjak tahun 1948, pada hakikatnya lebih banyak bersifat federal, di mana wewenang luar negeri berada di tangan pemerintah federal. Lalu kemudian ada Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan merupakan suatu contoh dari suatu subjek hukum internasional yang telah ada di samping negara-negara. Hal ini merupakan peninggalan atau kelanjutan sejarah sejak zaman dahulu di samping negara diakui sebagai subjek hukum internasional. Berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma, perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan kewenangannya tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja. Namun wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci dan umat Katolik sedunia sudah diakui secara luas di seluruh dunia. Oleh karena itu, banyak negara membuka hubungan diplomatik dengan Tahta Suci dengan cara menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan, dan demikian juga sebaliknya Tahta Suci juga menempatkan kedutaan besarnya di berbagai negara. Lalu ada organisasi internasional yang merupakan subjek hukum internasional setelah negara. Negara-negara sebagai subjek asli hukum internasional mendirikan organisasi sebagai subjek asli hukum internasional yang mendirikan organisasi-organisasi internasional.
Walaupun organisasi-organisasi ini baru lahir pada akhir abad ke-19, akan tetapi perkembangannya sangat cepat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Fenomena ini berkembang bukan saja pada tingkat universal, tetapi juga pada tingkat regional. Dasar hukum yang menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional adalah pasal 104 Piagam PBB. Isinya adalah the organization shall enjoy in the territory of each of its member use such as legal capacity as may be necessary for the exercise of its function and the fulfillment of its purposes. Terjemahannya yaitu organisasi akan menikmati di wilayah masing-masing anggota kapasitas hukum seperti yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan pemerintahan tujuannya. Tujuan organisasi internasional itu sendiri adalah untuk memperkembangkan politik dan keamanan nasional di satu pihak serta perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial di lain pihak. Pengembangan politik dan keamanan nasional dikaitkan dengan suatu keperluan akan suatu organisasi untuk pencegahan konflik bersenjata, penghentiannya sudah terjadi, dan penyelesaian pertikaian secara damai. Kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, walaupun secara langsung tidak bersangkutan dengan masalah perdamaian, tetapi aktivitas-aktivitas di bidang-bidang tersebut merupakan kontribusi yang berharga bagi usaha-usaha perdamaian. Struktur dan fungsi organisasi internasional. Hal yang harus diperhatikan dalam pendirian organisasi internasional adalah, yaitu pertama, piagam pendirian. Lalu yang kedua, haruslah ada suatu lembaga tetap yang memungkinkan semua anggotanya berpartisipasi dalam hubungan bebas satu sama lain. Lalu yang ketiga, organisasi internasional tidak mempunyai badan legislatif. Lalu yang keempat adalah cara-cara yang biasa digunakan oleh badan-badan internasional untuk menyelesaikan pertikaian secara damai, mengikuti prosedur yang berlainan dengan peradilan nasional. Klasifikasi organisasi internasional pada poin C. Klasifikasi organisasi internasional menurut Theodore A. Columbus dan James H. Wolfe adalah organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contohnya adalah Perserikatan Bangsa dan Bangsa. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik. Contohnya adalah World Bank, UNESCO, International Monetary Fund, International Labour Organizations, dan lain-lain. Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, antara lain Association of Southeast Asian Nation, ASEAN, atau Europe Union. Liga Bangsa-Bangsa, LON, League of Nations, adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang didirikan sebagai hasil dari Perjanjian Versailles di 1919 hingga 1920. Liga tujuan utama seperti yang tercantum dalam Covenant termasuk mencegah perang melalui keamanan kolektif, perlucutan senjata, dan penyelesaian sengketa internasional melalui negosiasi dan arbitrase. Filsafat diplomatik di belakang Liga Bangsa-Bangsa mewakili suatu perubahan mendasar dalam pemikiran dari 100 tahun sebelumnya. Liga tidak memiliki kekuatan bersenjata sendiri dan begitu tergantung pada kekuatan besar untuk menegakkan resolusi, terus sanksi ekonomi yang memerintahkan Liga, atau menyediakan tentara bila diperlukan. Namun mereka sering enggan untuk melakukannya. Lalu ada PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Organisasi Perikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah organisasi internasional yang menyatakan bertujuan memfasilitasi kerjasama dalam hukum internasional, keamanan internasional, pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, hak asasi manusia, dan terciptanya perdamaian dunia. PBB didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa, untuk menghentikan perang antar negara-negara, dan untuk menyediakan platform untuk dialog. Ini berisi beberapa organisasi anak perusahaan untuk melaksanakan misi. Saat ini ada 192 negara anggota, termasuk hampir semua negara berdaulat di dunia. Dari kantornya di seluruh dunia, PBB dan badan-badan khusus memutuskan masalah substantif dan administratif dalam pertemuan rutin yang diselenggarakan sepanjang tahun. Organisasi administratif dibagi ke dalam tubuh, terutama di Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Sekretariat, dan yudisial utama organ di International Court of Justice. Badan tambahan berurusan dengan pemerintahan lainnya,
seperti Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), the World Food Program (WFP), the United Nations Children Fund (UNICEF), serta organisasi lainnya. Tokoh masyarakat yang paling sering terlihat adalah Sekretaris Jenderal atau Sekjen dari Korea Selatan yang bernama Ban Ki-moon. Lalu ada Palang Merah Internasional. Sebenarnya Palang Merah Internasional hanyalah merupakan salah satu jenis organisasi internasional. Namun karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah Internasional di dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik. Di samping itu juga menjadi sangat strategis. Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional, yaitu Swiss. Didirikan oleh 5 orang berkewarganegaraan Swiss yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara yang kemudian membentuk Palang Merah Nasional di masing-masing wilayahnya. Palang Merah Nasional dari negara-negara itu kemudian dihimpun menjadi Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross (ICRC) dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. Lalu ada individu yang mempunyai kriteria tertentu. Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggung jawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948, diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan, dan hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional yang mandiri. Dasar hukum yang menyatakan individu sebagai subjek hukum internasional adalah 1. Perjanjian Versailles 1919 pasal 297 dan 304. Lalu yang kedua ada Perjanjian Upper Silesia pada tahun 1922, Keputusan Permanent Court of Justice 1928, Perjanjian London 1945 antara Inggris, Prancis, Rusia, dan USA, serta Konvensi Genocide pada 1948. Kita beralih kepada subjek kaum pemberontak, subjek hukum internasional lainnya, yaitu kaum belligerency atau kaum pemberontak. Sebentar, saya minum dulu. Kaum belligerency pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara yang berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaiannya sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri. Walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional. Dasar hukum yang menyatakan pemberontak atau pihak yang bersengketa sebagai salah satu subjek hukum internasional adalah: 1. Hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. 2. Hak untuk memilih sistem ekonomi, sosial, dan budaya sendiri. Serta hak untuk menguasai sumber daya alam. Kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwa subjek hukum internasional adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dari semua ketentuan baik yang bersifat formal ataupun non-formal, dari perjanjian internasional ataupun dari kebiasaan internasional. Berdasarkan definisi subjek hukum internasional yang telah diuraikan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa yang menjadi subjek hukum internasional meliputi 1. Negara berdaulat, 2. Gabungan negara-negara, 3. Tata Suci Vatikan, 4. Organisasi internasional baik yang bilateral, regional maupun multilateral, lalu 5. Palang Merah Internasional, 6. Individu yang mempunyai kriteria tertentu, 7. Pemberontak belligerent atau pihak yang bersengketa, lalu 8. Penjahat perang atau genocide. Terdapat 8 subjek hukum internasional. Negara merupakan subjek hukum terpenting dibandingkan dengan subjek hukum internasional yang lainnya. Bisa dibilang subjek hukum internasional lain selain negara hanya subjek hukum tambahan atau subjek hukum aditif. Banyak sarjana yang memberikan definisi terhadap negara, antara lain Chris Humphrey Wardlock yang memberikan pengertian negara sebagai suatu lembaga institusi atau suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya.
Negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat atau unsur-unsur konstitutif sebagai berikut, yaitu ada 4 unsur: penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, serta kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Lalu subjek hukum yang kedua adalah gabungan negara-negara, yang termasuk dengan gabungan negara-negara ialah negara federal, gabungan, negara-negara merdeka yang terbentuk dari uni real dan uni personil. Lalu ada tahta suci Vatikan yang merupakan suatu contoh daripada suatu subjek hukum internasional yang telah ada di samping negara-negara, di mana perjanjian Lateran yang membentuk tahta suci Vatikan dianggap sebagai eksistensi tahta suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri. Lalu organisasi internasional atau organisasi antar pemerintahan merupakan subjek hukum internasional setelah negara. Negara-negara lah sebagai subjek asli hukum internasional yang kemudian mendirikan organisasi sebagai subjek asli hukum internasional yang mendirikan organisasi internasional. Sebenarnya Palang Merah Internasional hanyalah merupakan salah satu jenis organisasi internasional, namun karena faktor sejarah serta keberadaannya, Palang Merah Internasional di dalam hubungan dan hukum internasional yang menjadi sangat unik, dan di samping itu juga menjadi sangat strategis. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948, diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan. Hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional yang mandiri. Lalu yang terakhir adalah kaum beligeransi yang pada awalnya muncul sebagai akibat dari suatu masalah dalam negeri, suatu negara yang berdaulat. Kemudian salah satu sikap yang dapat diambil oleh negara adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri. Walaupun sikap ini sebenarnya kontroversial karena akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan tersebut terjadi. Dengan pengakuan tersebut berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional. Tak terasa sudah 45 menit saya memaparkan materi tentang subjek hukum internasional dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Pak Ridwan SHLLM pada mata kuliah Hukum Internasional hari Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Hazlan Remahendra dengan NIM 8111420265 mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ridwan telah mengampu mata kuliah Hukum Internasional pada semester 3 ini. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat dan materi yang saya sampaikan bisa berguna bagi kita semua. Semoga kesehatan selalu menyertai kita. Jangan lupa untuk like video ini, komen, serta subscribe channel saya. Semoga kita diberi kesehatan untuk berjumpa di kesempatan berikutnya. Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan, selalu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, serta memakai masker. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.